Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengancam meluncurkan serangan terbesar terhadap Iran setelah Teheran membombardir situs Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Dalam pernyataan kepada Axios pada Kamis 23 Juli 2026, Trump mengaku sedang mempertimbangkan serangan besar-besaran yang akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Trump tidak menyebutkan tenggat waktu soal itu. Ia hanya menambahkan bahwa Israel kapanpun siap jika diminta bergabung dalam operasi. Ini merupakan ancaman terbaru Trump terhadap Iran. Amerika Serikat telah menggempur Iran 12 malam berturut-turut buntut serangan Teheran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz awal bulan ini. Serangan Amerika Serikat umumnya menyasar wilayah pesisir Iran. Media Iran melaporkan sejumlah jembatan dan terowongan rusak karena hantaman Amerika Serikat. Iran telah membalas dengan menargetkan situs-situs militer Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah. Terbaru, serangan Iran mengenai menara telekomunikasi di Kuwait. Usai menara telekomunikasi, Teheran diserang Amerika Serikat. Iran menegaskan mereka menjalankan prinsip mata ganti mata. Setiap serangan terhadap infrastruktur Teheran akan dibalas dengan serangan serupa ke negara-negara Arab Saudi. At the same time, we know that the data centers and AI are dramatically increasing the demand for electricity. It's only fair that because they're building the new infrastructure required to meet this demand should be borne by the corporations themselves, not by... Tremendous amounts of electricity from every business, and this industry needs more than double that. So we're letting you build your own with the Trump administration's Ratepayer Protection Plan. The American innovators and consumers strive to win together because we're insisting that AI data centers, big tech companies, pay their own way, and that's what they're doing, and they're happy to do it because this way they're going to be able to function brilliantly. They're going to have a lot of electricity left over, and they'll put that into the grid. At the same time, we know that the data centers and AI are dramatically increasing the demand for electricity. It's only fair that because they're building the new infrastructure required to meet this demand should be borne by the corporations themselves, not by... Sekelompok peretas Rusia selama setahun terakhir menargetkan ilmuwan nuklir, kontraktor pertahanan, dan pegawai pemerintah dalam kampanye spionase cyber.
berdasarkan temuan peneliti keamanan cyber dan peringatan Badan Intelijen yang dirilis pada Kamis. Target tersebut menunjukkan ketertarikan Rusia terhadap teknologi fusi nuklir serta informasi yang dapat mendukung perang Kremlin di Ukraina. Perusahaan keamanan cyber Amerika Serikat Proofpoint mengungkapkan bahwa para peretas menyerang server email yang digunakan instalasi nuklir dan industri pertahanan di Amerika Serikat. Menurut peneliti Proofpoint, Greg Lanswich, serangan itu bertujuan memantau perkembangan teknologi fusi nuklir yang dicapai negara lain. Sementara itu, Badan Intelijen dan Keamanan dari Amerika Serikat bersama lebih dari selusin negara sekutunya memperingatkan bahwa kampanye spionase Rusia masih berlangsung. Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами и надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог. Iran melaporkan jumlah korban akibat serangan Amerika Serikat sejak 27 Juni terus bertambah menjadi 53 orang tewas dan 592 lainnya mengalami luka-luka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran Hossein Kermanpour menyampaikan data terbaru tersebut melalui unggahan di media sosial X. Meski demikian, pemerintah Iran belum merinci lokasi maupun wilayah asal para korban dalam laporan terbarunya.
Jumlah korban tewas itu bertambah 3 orang dibandingkan laporan sebelumnya yang mencatat 50 orang meninggal dan 518 lainnya terluka. Data tersebut mencakup korban selama konflik sebelum berakhirnya gencatan senjata yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 7 Juli. Konflik bermula setelah ketegangan terkait lalu lintas di Selat Hormuz memicu aksi saling serang antara kedua negara sejak 27 Juni. Amerika Serikat dan Iran sempat menandatangani MOU Islamabad yang menghentikan perang selama sedikitnya 60 hari. Namun setelah 7 Juli, pasukan Amerika Serikat kembali melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengeklaim operasi tersebut dilakukan sebagai respons atas serangan Iran terhadap kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Militer Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Iran memperluas ancamannya di tengah perang dengan Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menegaskan seluruh pangkalan militer Inggris yang digunakan untuk mendukung operasi Amerika Serikat kini menjadi target sah. Merespon peringatan tersebut, pemerintah Inggris memastikan angkatan bersenjatanya bersiaga penuh selama 24 jam. Pemerintah Inggris menyatakan seluruh sistem pertahanan negara terus dioperasikan untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman. London
juga menegaskan kesiapan itu didukung koordinasi antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta negara-negara anggota NATO. Ancaman Iran muncul setelah IRGC menuding Amerika Serikat menggunakan pangkalan RAF Fairford sebagai salah satu titik operasi pesawat pengebom B-1 dalam serangan terhadap Iran. Karena itu, Teheran memperingatkan seluruh fasilitas militer Inggris yang dipakai membantu operasi Amerika tidak lagi berada di luar sasaran. IRGC juga menuduh Inggris ikut berperan dalam operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Selain itu, Teheran menilai Washington hanya memanfaatkan wacana perundingan untuk membeli waktu sebelum kembali melancarkan serangan. Ketegangan di kawasan kembali meningkat setelah nota kesepahaman yang sempat dimediasi Pakistan gagal meredakan konflik. Bentrokan di Selat Hormuz memicu saling serang baru antara Iran dan Amerika Serikat, disertai ancaman yang terus meluas ke negara-negara sekutu Washington. Di tengah situasi tersebut, pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham kembali menegaskan komitmennya terhadap perjanjian yang memungkinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer Inggris untuk mendukung operasi pertahanan di kawasan. Amerika Serikat kembali membuka peluang melancarkan serangan ke Iran. Di tengah rencana tersebut, Washington mulai mengingatkan warga negaranya di Timur Tengah agar bersiap menghadapi kemungkinan situasi darurat jika konflik kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan operasi militer baru terhadap Iran yang disebut akan lebih besar dibandingkan serangan sebelumnya. Meski begitu, ia menegaskan keputusan akhir belum diambil. Mengutip Al Jazeera, Trump menilai Iran belum merasakan tekanan yang cukup.
Ia juga mengklaim para pejabat Teheran masih ingin berunding tetapi belum siap mencapai kesepakatan. Trump menambahkan, Israel akan langsung bergabung apabila Amerika Serikat memutuskan melancarkan operasi tersebut. Menurutnya, langkah itu berpotensi membawa konsekuensi yang lebih luas. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengimbau seluruh warga negaranya di Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan. Washington memperingatkan kemungkinan pembatalan penerbangan dan gangguan perjalanan udara apabila konflik kembali terjadi.